Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, salah satu mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Nusa Putra Sukabumi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang mana tugas ini adalah sebagai tugas proyek atau tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya, yang mana saya harapkan apa yang saya presentasikan atau saya jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Yang mana bahasa Indonesia adalah salah satu pilar utama yang mempersatukan bangsa ini sebagai alat komunikasi yang menghubungkan beragam suku dan budaya, yang mana bahasa Indonesia memiliki peranan strategis dan menjaga persatuan dan identitas nasional. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari bagaimana bahasa Indonesia berkembang dari akar sejarahnya hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Yang pertama ada pengantar. Bahasa Indonesia lahir dari panjang sejarah bangsa. Sebagai alat pemersatu, bahasa ini berperan penting dalam membentuk identitas nasional. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga simbol identitas kolektif yang mencerminkan semangat persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Tujuan presentasi ini adalah untuk membahas yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia dan asal-usulnya. Yang kedua, perkembangannya dari masa ke masa melintasi era tradisional hingga modern. Dan yang terakhir adalah peranannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang memengaruhi banyak aspek kehidupan bangsa. Dengan memahami akar dan peran bahasa Indonesia, kita juga dapat lebih menghargai dan melestarikan sebagai warisan budaya yang berharga. Slide ketiga ini ada sejarah bahasa Indonesia, yang mana sebagai pengantar, saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit sejarah dari bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, sebuah bahasa yang telah digunakan secara luas di Nusantara selama berabad-abad. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa nasional karena beberapa alasan penting, yaitu yang pertama adalah kesederhanaan dan struktur bahasanya, yang kedua adalah tidak memiliki tingkatan tutur seperti bahasa bahasa daerah lainnya, sehingga lebih egaliter, dan yang terakhir adalah sifatnya yang adaptif dan mudah dipahami oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Sebagai alat komunikasi utama di Nusantara sejak masa perdagangan internasional hingga kolonialisme, bahasa Melayu berperan sebagai lingua franca. Dan tonggak sejarah penting bagi bahasa Indonesia terjadi pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 19 tahun 19 dan tonggak sejarah penting bagi bahasa Indonesia terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa persatuan bangsa, dan momen ini menjadi landasan kuat bagi perkembangan bahasa Indonesia dan momen ini menjadi landasan kuat bagi perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang mempersatukan keberagaman. Di slide selanjutnya ada perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berkembang melalui berbagai fase sejarah yang signifikan, mencakup yang pertama ada fase Prasumpah Pemuda. Bahasa Melayu telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan agama. Dan bahasa Melayu ini juga ditemukan dalam berbagai prasasti seperti Prasasti Kedudukan Bukit. Bahasa Melayu mencatat menjadi alat komunikasi resmi. Dan terakhir sebagai lingua franca, bahasa ini mempermudah interaksi antar pedagang lokal dan internasional. Fase kedua adalah di Sumpah Pemuda, yaitu di tahun 1928. Pada Kongres Pemuda II, para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pengakuan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis dalam memperkuat identitas nasional di tengah perjuangan melawan penjajahan. Fase ketiga adalah Kongres Bahasa Indonesia pertama di tahun 1938. Kongres pertama di Solo menghasilkan pedoman awal untuk mengembangkan tata bahasa, ejaan, dan kosakata bahasa Indonesia. Penetapan ini menjadi dasar bagi pembakuan bahasa Indonesia yang lebih terstruktur. Dan fase keempat ada di pasca proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahasa Indonesia mulai digunakan juga dalam berbagai aspek seperti pendidikan formal, administrasi, pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Dan
Fase terakhir adalah era modern dan era digital. Globalisasi membawa banyak pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi menciptakan gaya bahasa baru, termasuk istilah teknis seperti startup, webinar, dan influencer. Pemerintah juga aktif mempromosikan bahasa Indonesia di dunia internasional melalui diplomasi budaya dan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama yang krusial dalam kehidupan bangsa, yaitu yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Berfungsi sebagai simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, menjadi alat pemersatu di tengah keberagaman budaya, agama, dan daerah, dan membentuk solidaritas nasional yang menjadi fondasi kuat persatuan Indonesia. Dan fungsi kedua adalah sebagai bahasa negara, yang mana digunakan dalam dokumen resmi pemerintahan, sistem hukum dan administrasi. Bahasa Indonesia juga berperan dalam pendidikan formal sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universitas. Dan juga bahasa Indonesia mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya ada pengaruh budaya pada bahasa. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan menyerap pengaruh budaya dari berbagai penjuru dunia termasuk Hindu dan Buddha. Yang pertama ada Hindu yang Buddha. Kata-kata yang pertama ada Hindu. Hindu sendiri, kata-kata dari bahasa Sanskerta seperti mantra, cinta, desa, dan pusaka masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui pengaruh agama Hindu dan juga agama Buddha. Selanjutnya ada Islam, yang mana bahasa Arab membawa banyak istilah keagamaan seperti doa, kitab, ilmu, dan adil yang menjadi bagian penting dalam kosakata sehari-hari. Selanjutnya ada kolonial atau kolonialisme. Pengaruh Portugis dan Belanda memperkenalkan kata-kata seperti meja, gereja, sekolah, dan mentega. Dan yang terakhir adalah modern atau modernisasi, yang mana di era globalisasi membawa kosakata baru dari bahasa Inggris seperti internet, software, e-commerce, dan smartphone. Perkembangan ini menunjukkan kemampuan bahasa Indonesia untuk beradaptasi dengan zaman sekaligus memperkaya warisan budaya lokal. Slide selanjutnya sekaligus slide terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi ini. Sebagai penutup, bahasa Indonesia merupakan elemen kunci dalam membangun persatuan bangsa. Dari akarnya sebagai sebagai bahasa Melayu hingga statusnya sebagai bahasa nasional dan negara. Bahasa Indonesia mencerminkan perjalanan sejarah, identitas, dan semangat bangsa yang terus berkembang. Bahasa ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol keberagaman dan kebersamaan. Dengan terus melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia, kita turut menjaga warisan budaya bangsa agar tetap relevan dan berdaya saing di era modern. Tentunya, saya akan mengajak di sini untuk untuk kita semua, mari kita mencintai dan banggakan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Saya Miftahudin pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.